Dan sebetulnya kalau dikatakan ulama juga yang dipertontonkan Ucuk Manunggulu itu bukan ulama. Ngaku dari ini ya, gelarnya SHI. Lapor melapor itu adalah hak, ya, hak hukum kita. Kita bongkar itu siapa dia sesungguhnya. Dia diberikan panggung oleh si Yusuf Manubulu karena ya akal sehatnya mereka mungkin sudah lama sejak mereka mengakui manusia itu Tuhan, itu akal sehatnya sudah runtuh. Yusuf Manukbulu ini kocak. Dia mau bawa-bawa Ustadz, untuk apa tujuannya? Untuk membenarkan penghujatan yang dilakukan Kosman gitu? Enggak. Definisi utamanya seorang ulama itu adalah, jadi lu boleh ya Miftahul, lu sekolah, mau S2, S3, S-Cendol, jangan kalian pelintir menjadi seolah-olah Islam ini momok bagi NKRI. Ulama apa? Apakah lebih hebat dari 4 madhab mengatakan seperti ini? Lucu banget orang kayak gini. Apalagi kalau sekolahnya memang ya, sekolah ya apa lulusan mana gitu. Saya lihat ya, itu memang ingin seperti hendak memburu popularitas. Tidak bisa kata itu kemudian diterjemahkan lalu menjadi hukum. Kalau kita lihat YouTube-nya si Kace itu, ini tidak bisa diajak musyawarah ini namanya. Memang tujuan dia untuk menghina. Dari lafaz qala asluhu qawala ala wazni fa'ala kulibatil wawu alifan ya litaharukiha wan fitahi ma qablah. Jadi memang segala cara mungkin dari jemaah Yusuf Manubulu, tapi kan ada batasan-batasan dan itulah yang dilanggar oleh si KC ini. Dengan misalnya Ustadz Yahya Waloni, kalau misalnya Ustadz Yahya Waloni salah, kenapa harus dibela? Itu si makhluk itu udah berapa tahun itu viral, nggak baru sih, udah lama itu makhluk ini sebenarnya udah nggak laku di sini. Kemarin dia tahun lalu dihapus dari daftar khutbah Jumat, daftar pengajian-pengajian gitu kan. Kita di Medan itu udah lama kita viralkan nih orang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillahi amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang cukup menarik ya, yang mana saudara-saudara muslim kita memberikan pendapat serta pandangan mereka terhadap apa yang dilakukan oleh si Ucup Manubulu ya, terkait dengan kasus yang menimpa si MKC atas dugaan penistaan agama. Nah, di beberapa waktu yang lalu si Manubulu ini mencoba mencari dukungan dari umat Islam sendiri dengan mengundang salah seorang yang katanya konon dia adalah seorang ustadz, namun setelah kita lihat berdasarkan pandangan pertama kita terhadap orang ini, jelas bahwa orang ini bukanlah ustadz ya, atau bukanlah orang yang takut terhadap Allah SWT, sehingga apa yang dipaparkannya tentang pandangannya terhadap kasus MKC ini itu terkesan mengadaikan akidah serta syariat di dalam ajaran Islam ya. Nah, karena dari awal saja dia sudah memperkenalkan diri sendiri ya, dengan mengatakan dia adalah seorang ustadz, kemudian mempunyai latar belakang pendidikan sarjana ya. Nah, dari sini saja sudah ketahuan bagi kita tentunya membedakan mana orang tersebut yang benar-benar mempunyai ilmu yang mendalam tentang Islam ya, karena sudah pasti kalau orang yang berilmu tersebut tidak akan pernah mau menyatakan dirinya sendiri adalah seorang yang
berpangkat ataupun menyatakan dirinya adalah ustadz dan orang yang berilmu, karena semua itu yang memakaikannya kepada diri kita itu adalah atas kehendak atau kemauan dari masyarakat ya, yang akan menyebut kita seorang ustadz ataupun orang yang berilmu. Nah, dari sini saja kita sudah paham bahwa orang ini bukanlah orang yang bisa dikatakan mewakili Islam dalam memberikan pandangan terhadap MKC ya, karena di sini dia juga mendukung apa yang dilakukan oleh MKC yang benar-benar sudah menghina serta menistakan agama Islam. Nah, bagaimana pendapat serta pandangan saudara-saudara muslim kita di diskusi ini? Nanti kita akan dengar bersama ya. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like serta share, dan kita dukung channel-channel Islam lainnya ya untuk terus membentengi umat dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Terima kasih Pak Yusuf. Ya. Selamat malam. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Yusuf. Ya. Terima kasih ya Pak atas kehadirannya pada malam hari ini. Saya sangat diberkati dengan cara pandang Bapak dan cara Bapak di dalam menyikapi hal-hal yang di negara Indonesia yang bersifat plural majemuk ya. Mungkin pada malam hari ini kita akan bertitik tolak dari kondisi Bapak Muhammad KC yang saat ini dia sedang menjalani proses hukum ya. Tentunya proses hukum yang dijalani berdasarkan ada pelaporan ya, yang mana bahwa beliau ini dianggap kurang menyenangkan kepada pihak-pihak tertentu. Nah, mungkin Bapak sebagai tokoh di dalam Islam bisa memberikan pandangan kepada teman-teman yang menyaksikan acara ini supaya kita bisa ke depannya yang namanya persatuan di dalam negara Indonesia ini kita bisa temukan, kita bisa bergandengan tangan gitu Pak. Silakan, bagaimana Bapak bisa sedikit mencerahkan ya teman-teman bagi umat yang ada supaya ke depannya sesuatu yang lebih baik bisa kita alami secara bersama-sama supaya kita jangan tercerai-berai gitu Pak. Silakan Pak Ustadz Miftah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk semua umat Kristiani. Yang ingin saya sampaikan pertama, rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya umat Kristiani, kepada Bapak Pendeta Yusuf Manubulu yang telah melakukan dialog kecil kepada saya tadi sore, supaya saya bisa hadir di sini, di tempat yang penuh keberkatan ini, menyikapi tentang Bapak Muhammad KC yang baru-baru ini kita melihat beliau menghadapi satu kondisi ya, yang mungkin setiap orang tidak menginginkannya. Tetapi saya selaku seorang ustadz, selaku pemuka agama Islam, saya S1 dan S2 dari Universitas Sumatera Utara, mengambil jurusan perbandingan hukum di S1-nya dan di S2-nya Islam. Jangankan di luar agama saya, yaitu Islam, di dalam Islam itu sendiri juga terjadi perbedaan pandangan, perbedaan pendapat yang ada.
bahkan bisa meruncing, bisa sampai kepada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Misalnya barangkali munculnya permusuhan, munculnya ketidaknyamanan. Tetapi itu bisa diatasi dan bisa ditenangkan. Bahwa ada ayat Quran mengatakan bahwa umat yang beriman itu bersaudara. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa di luar agama saya, itu khususnya agama Kristiani, tentunya ada perbedaan pandangan, baik itu dari sisi ideologi, keyakinan, atau apapun itu. Tapi banyak juga persamaan, titik temu antara kita yang beragama ini. Kalau ada perbedaan pandangan, itu biasa. Karena memang sudah menjadi sunnatullah bahwa manusia itu berselisih, berbeda pandangan. Tapi jangan sampai perbedaan pandangan ini menyebabkan kita itu menjadi tidak berlaku adil. Asal tidak serasi, asal merasa paling benar, lalu sikit-sikit main lapor, lalu sikit-sikit marah, lalu sikit-sikit ngamukan. Saya rasa itu tidak diajarkan dalam agama kami, ya Pak Yusuf. Bahkan di dalam Al-Quran itu ya disebutkan bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun itu ketika beliau diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun bahkan, disuruh untuk kata yang lemah lembut, perkataan yang baik, yang santun. Jadi kalau kita ngamukan, kita marahan, kita makian, berarti kita tidak menjalani ajaran Islam itu sendiri dengan totalitas. Pancasila telah mengajarkan kita untuk bermusyawarah. Jadi kalau sedikit-sedikit kita main lapor ke polisi, ini kan udah mengarah kepada pidana, mengorbankan sepihak, menyedihkan banyak orang. Saya rasa ini suatu hal yang tidak tepat. Tidak hanya keluar dari Pancasila sila keempat bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tetapi kalau kita tidak mau berdialog, main lapor, main hukum, main persekusi, umat Islam sendiri sudah bertentangan dengan surat Asyura. Nah, di dalam Islam itu sendiri, Pak Yusuf, ada surat namanya Asyura, surat bermusyawarah, surat berdialog. Artinya tidak boleh kita main hakim sendiri. Nah, dalam konteks yang disampaikan oleh Pak Muhammad KC ketika beliau menyampaikan narasinya, saya kira ini perbedaan pandangan perlu sekali didiskusikan tentunya. Ketika terjadi perdebatan yang meruncing, diskusi adalah ataupun dialog adalah jalan tengah. Bukan malah mendiskreditkan seseorang, bukan malah menyerang pribadi seseorang, merusak reputasi seseorang. Ini kan iman ya. Iman ini kan kembali kepada feeling, perasaan. Dia tidak bisa dipaksakan. Nah, kita Islam sering berbicara tentang Kristen. Dalam kacamata Islam, beginilah Kristen. Dalam kacamata Kristen, begitulah Islam. Perbedaan ini tidak bisa dipidanakan dan tidak bisa masuk pada ranah penistaan. Karena mungkin Pak Yusuf juga sering melihat ketika umat Islam menguatkan keimanan Islamnya, dia sering mengutip Injil, betul tidak Pak? Atau Alkitab? Betul sekali Pak. Betul. Iya. Mungkin pernah mendengar ataupun melihat perdebatan antara Syekh Ahmad Deedat dengan pendeta-pendeta besar dunia kan? Ahmad Deedat mengutip Alkitab.
Iya. Begitu juga Zakir Naik ya Pak, mungkin Bapak pernah dengar. Iya, benar. Banyak ayat-ayat dari Alkitab itu dia konsumsi gitu kan, untuk menguatkan keislaman jemaah yang ada. Nah, begitu juga umat Kristiani menggunakan ayat Al-Quran untuk menguatkan iman Kristiani jemaatnya. Saya rasa itu tidak ada yang salah. Yang salah itu adalah ketika mereka tidak mau menerima perbedaan itu. Karena perbedaan itu sudah menjadi keberagaman yang nggak bisa kita tolak, yang nggak bisa kita pertentangkan sama sekali. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Muhammad KC itu saya katakan tadi, dalam tulisan yang sudah beredar di mana-mana, itu sebagai tanda saya itu melihat itu dengan kacamata ilmu, dengan kacamata wawasan. Tidak langsung kita main hakim sendiri, main vonis orang lain gitu. Kalau beliau mengatakan hal yang seperti ini, buat argumen yang baru, sampaikan pandangan-pandangan yang baru. Saya melihat Bapak Muhammad KC ini orangnya literalis, orangnya tidak asbun asal bunyi, atau asbut asal cabut, atau asmot asal comot. Beliau tampilkan link-link yang ada, tujuannya adalah supaya ada dialog, kan begitu. Nah, jadi gini, dalam Islam ini kan jelas kita ada dua kelompok. Satu ada kelompok zindik munafik, ya kan? Kelompok zindik munafik ini kawannya kafir. Dari dulu kawannya para kafir, itu kawannya munafik zindik. Nah, aku lihat dari kemarin aku udah perhatikan orang ini yang menjilat dengan kafir Manubulu ini, ya kan? Dia itu tidak ada sedikit pun pembelaan dia kepada Islam itu, kan? Netral ke apa ke kan? Ini tidak ada sama sekali. Dia malah condong ke perbuatan-perbuatan yang MCK itu, siapa nama MCK itu, lupa aku nama, Kosman itu, pembelaannya ke situ. Jadi jelas kita jelas. Makanya kita dikasih pengetahuan ini di surah Al-Taubat pun jelas, banyak surah Al-Quran itu menceritakan orang-orang zindik munafik ini ngaku-ngaku ustadz. Saya enggak ada sedikit pun tampang ustadz seperti itu gitu. Karena pun saya dengar juga kemarin itu ada satu fatwa dia, ya, pendapat dia itu bukan pendapat ulama yang dipakai dia, tapi pendapat istrinya Gus Dur kalau tentang jilbab. Ini kan dah luar biasa, ya kulihat orang ini. Nah, itulah kalau orang mau cari muka, cari panggung, pengen tahu pun, dia tidak peduli lagi dengan akidah dia gitu. Tidak peduli lagi dengan akidah. Okeylah, itu Jak, lanjut yang lain aku monitor Jak ni ya. Ya, 1500 tahun yang lalu Rasulullah SAW di dalam Murahu Abu Daud telah memberikan wanti-wanti kepada kita. Qala Rasulullah SAW, innama akhafu ala umatil aimatal muddilin. Sesungguhnya yang aku khawatirkan atas umatku adalah para pemuka atau para pemimpin, pemuka agama yang menyesatkan. Nah, di dalam hadis yang lain, anna man ghairul dajjal ahafu alaikum minad dajjal faqail wa ma ya Rasulullah faqala ulama syu. Ada yang paling aku khawatirkan dari kalian ketimbang dajjal. Beliau kemudian ditanya, wa ma huwa ya Rasulullah? Apa itu wahai Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulama su, yaitu ulama yang jahat. Nah, ulama yang jahat ini adalah seperti yang dipertontonkan oleh Ucup Manumbulu. Makanya kalau kita ingin mengetahui ulama yang benar atau tidak, kalau ulama yang kemudian sebetulnya kalau dikatakan ulama juga yang dipertontonkan Ucup Manumbulu itu bukan ulama. Ngaku dari gelarnya SHI. Nah, SHI ini adalah Sarjana Hukum Islam. SHI, kalau SH sarjana hukum. Nah, sepengetahuan saya,
yang namanya SHI itu dibekali dengan muatan ya, dengan ilmu-ilmu mengenai hukum positif. Jadi kalau kita pernah kuliah di UIN ya, kemudian mengambil jurusan misalnya ahwal syakhsiyah, muamalah, kemudian siasah jinayah, ekonomi syariah, itu dikenalkan tentang hukum positif, saudara-saudari yang terkasih. Mengenai penghujatan Mehmet Kucluk atau Kasman bin Sunaid, dia katakan di dalam agama kami tidak ada lapor-melapor. Rupanya memang dia nggak ngerti pokok permasalahannya, atau memang pura-pura nggak ngerti, karena memang tipikal ulama su itu adalah hubud dunya, sangat cinta dengan akhirat, menggadaikan imannya, menggadaikan pengetahuannya hanya karena seonggok duniawi. Itu kita tidak melapor dan lain sebagainya. Ingat, di dalam hukum itu ya, kita sebagai negara hukum, lapor-melapor itu adalah hak, ya, hak hukum kita begitu. Nah, kenapa terjadi pelaporan? Karena memang Kasman ya, bukan Kosman ya namanya. Kasman bin Sunaid ini melecehkan kitab rujukan para ulama Nahdlatul Ulama, kitab kuning. Pondok-pondok salaf Nahdlatul Ulama itu rujukannya kitab-kitab kuning. Di pesantren-pesantren itu kitab kuning. Yang melaporkan 3 kali laporan ya Mehmet Kucluk ini ya, Kasman bin Sunaid ini. Yang ketiga kali inilah yang tembus begitu ya. Yang dilaporkan adalah hal yang sama, penistaan, menista kitab kuning, menista Nabi, menista Rasul. Yang melaporkan di Jawa Timur itu adalah perkumpulan ulama Jawa Timur. Kemudian beberapa komunitas yang memang tidak ada kaitannya dengan kristologi ya, tentunya dalam hal ini. Akan tetapi komunitas yang mewakili organisasi terbesar di Indonesia itu Nahdlatul Ulama yang melaporkan begitu. Jadi nggak ngerti dia dalam masalah ini. Kemudian yang saya sangat sayangkan adalah dia mengatakan Mehmet Kucluk atau Kasman bin Sunaid ini tidak melakukan sebuah penistaan. Saya nggak habis pikir begitu ya. Nggak habis pikirnya di mana, saudara? Nggak habis pikirnya adalah bukan hanya dia mengatakan Kasman bin Sunaid ini tidak menistakan, justru dia mendukung begitu ya, agar agar si Kasman ini melakukan perkataan-perkataan, pendapat-pendapat yang ngawur begitu. Bahkan saudara-saudari yang terkasih, kenapa orang ini kok bahlul? Kemudian melontarkan statement-statement yang tidak memiliki dasar dan hujah. Coba aja perhatikan di channelnya itu. Jilbab nggak wajib, ya. Bahkan istrinya dipertontonkan ke halayak ramai bahwa ya pertontonkan auratnya itu. Jadi memang seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, di akhir zaman ini banyak penyesat-penyesat yang memakai baju ulama, memakai baju ustadz. Saya aja nggak pernah mengaku ustadz karena memang bukan ustadz. Saya pewarta Injil, begitu Goldian. Jadi dilanjutkan aja ini nanti, soalnya nanti kita bongkar itu siapa dia sesungguhnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, anak muda. Terima kasih Ustadz sudah hadir. Mungkin saya langsung minta tanggapan ke Ustadz Alwan. Sudah lihat rumor si Bro Miftahkul ini ya, yang aku sebagai Ustadz, ulama, dan pemuka agama Islam yang memberikan sebuah statement di channel Pak Yusuf Manubulu. Boleh. Saya sebelumnya salam juga ya kepada Ustadz Unggul, Evangelis Yonatan Nandar, dan Abang Hembancai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Nah, saya lihat sekilas saja. Sekilas itu pun saya tidak punya hasrat untuk nonton keseluruhnya, karena dari sekilas itu saja sudah tampak ya. Apalagi saya sempat sedikit melihat profilnya dikirimkan ke saya via WA. Ya, saya pikir
dari sisi background-nya sendiri itu tidak punya legitimasi yang begitu kuat. Kita tidak tahu apakah dia ini seorang ustadz ya, karena sekarang gelar ustadz itu kan juga mudah untuk diberikan ya, karena tidak apa namanya, dalam Islam itu atau di dalam kultur budaya keislaman kita itu kita tidak mengartikan ustadz itu selalu konotasinya adalah orang yang betul-betul faqih. Ustadz itu bisa saja seorang guru, ya ustadz itu bisa saja seorang pendidik. Tapi kalau kita sudah bicara keilmuan, kepakaran, nah itu masuk kepada orang alim namanya, atau jamaknya ya ulama. Gitu. Nah, kembali kepada apa yang dia sampaikan ya di channel ini, sebenarnya kalau saya perhatikan apa ya, dia diberikan panggung oleh si Yusuf Manubulu karena tentu saja itu berkesesuaian dengan hasrat mereka atau berkesesuaian dengan apa yang ingin mereka sampaikan gitu. Istilahnya ada yang bisa membela mereka gitu. Jadi bagaimanapun buruknya seberapapun buruknya misalnya si KC, selama ada yang bisa membela, jadi diambillah dari kelompok-kelompok Islam yang kira-kira bisa membela, mungkin seperti itu. Jadi itu satu, pertama dia bukan orang alim. Yang kedua ditinjau dari sisi tadi disampaikan Ustadz Evangelis Yonatan Nandar, kalau dia misalnya menganggap jilbab itu adalah budaya Arab, sehingga itu bukan bagian daripada syariat. Nah, ini kan ucapan yang nyeleneh. Jadi dia mengatakan bahwasanya jilbab itu hanya dipakai kalau di zaman dulu waktu itu orang-orang pada terancam misalnya. Ini benar-benar tidak paham dengan ajaran agama. Sama seperti orang-orang yang juga biasanya orang-orang seperti ini punya tipikal yang sama, itu mencari sensasi saja gitu. Sehingga kita jangan sampai memberikan panggung untuk orang-orang seperti ini. Kalau saya ditinggalkan saja, sampaikan saja ma'assalamah. Dan memang fenomena akhir zaman itu Rasulullah katakan bahwasanya manusia itu akan condong kepada orang-orang yang nyeleneh gitu. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Orang-orang itu akan condong kepada orang-orang yang nyeleneh, yang jahil tapi nyeleneh. Jadi dijadikan mereka itu sebagai akwam, sebagai model-model ya. Itu sudah dinubuatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan orang-orang seperti ini akan terus bermunculan gitu. Nah, satu hal yang kita harus terus bikin pembeda, al-farqum bainana wa bainahum, ya, pembeda antara kita dan mereka, bahwa kita harus tetap tegak menegakkan kebenaran. Bahwa kita tidak membela individu, ya. Kalau kita lihat mereka ini kan bela mati-matian gitu. Tidak menggunakan akal sehat. Ya, akal sehatnya mereka mungkin sudah lama, sejak mereka mengakui manusia itu Tuhan, itu akal sehatnya sudah runtuh. Sehingga untuk hal-hal sesederhana ini mereka tidak bisa bersikap gitu. At least paling tidak kalau manusia yang waras, yang akalnya masih sehat, dia akan mengatakan I'm waiting and I'm seeing. Wait and see, saya menunggu dan saya melihat. Ini kan tidak. Mereka membangun narasi-narasi pembelaan, ya kan? Dibelalah si KC itu dengan berbagai cara. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang seperti itu. Kita tetap waras, kita serahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. Kalau salah, salahkan. Kalau benar, jangan disalahkan. Dan kita tidak ada anjuran di dalam agama membela orang yang salah. Justru kita diperintahkan agama untuk membenarkan apa yang salah. Itu mungkin pengantar ya Dinda ya. Oke, ya. Silahkan dilanjut dulu ke teman-teman yang lain. Oke, kita lanjut ke bahasan kalau gitu ya. Kita lanjut ke bahasan. Oke, saya kasih Penatua Translayer, setelah itu ke Ustadz Tunggul. Silahkan Penatua. Siap. Jadi ini ya, kocak. Ini Yusuf Manubulu ini kocak. Dia mau bawa-bawa Ustadz, untuk apa tujuannya? Untuk membenarkan penghujatan yang dilakukan Kosman gitu? Nggak bisa.
Undang sebanyak-banyaknya ustadz gitu, undang sebanyak-banyaknya ustadz, tetap dosanya Kosman menghujat Islam itu nggak bisa diselamatkan. Nggak ada yang bisa nyelamatin itu, Yusuf. Mau kemana coba? Oke lah, silakan bawa salah satu ustadz kami ya. Tapi yang perlu lu pahami, Yusuf, PGI itu berpihak kepada Islam mengenai Kosman. PGI lo yang ngomong, Persatuan Gereja Indonesia. Ayo, mau apa? Lu mau apa sekarang kalau kayak gitu? PGI mewakili umat. Lah, Ustadz satu itu tidak mewakili umat. Bahkan ijma ulama itu ya sudah mengecam PBNU, MUI, PGI. PGI-nya lo, Yusuf. Atau lo tidak termasuk ke PGI ya? Bingung juga. Jadi nggak akan ada gunanya, Bahkan siapa ya di Rudi itu ada, oh iya, fans-fansnya Rudi itu bahkan tidak setuju. Enggak, Deng, kalau fansnya Rudi tidak setuju mengenai donasi dan advokasi, salah. Jadi gitu, Yusuf, nggak ada. Lu di sini posisinya helpless, serius. Silakan berdoa kepada penyembahan lu yang 3 itu. Siapa tahu bisa menolong. Siapa tahu lo bisa menolong, silakan berdoa ke sana. Karena nggak akan membantu. Itu KC, Kosman, dia udah pasti akan kena bui. Penghujatannya itu sangatlah nyata, zahir. Nggak bisa disembunyiin lagi. Dia udah nggak bisa bertakia koritus lagi. Karena di sini, di majelis ini pun buktinya sudah terekam jelas ketika Penatua Tribun Slayer nabok-nabokin dia mengenai syubhat yang dia bawa. Serius, para penghujat Tritungs ini kalau misalnya di counter ringkih, akan kelepek-kelepek, nggak bisa ngejawab gitu, sehingga mereka mainnya monolog. Coba kalau dikasih dialog ringkih, ambruk di situ juga. Begitu Tritungs, itulah junjungan-junjungan kalian, nggak bisa apa-apa semuanya. Syubhat fitnah doang, monolog doang misalnya, didialogin ketar-ketir. Contoh tuh Fatimah Sedekah satu ya. Fatimah Sedekah syubhat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ketika beristinja dipeper ke tembok, dilap ke tembok, coba hadasnya. Ini terus gua bongkar, gua acak-acak itu syubhat dan fitnahnya, gua kasih tahu yang benernya gimana, terus gua tabok balik ke kenyataan Yunani yang cebok pakai genteng tuh dan pakai stick yang dipakai rame-rame, langsung auto private sama tuh satu lagi channelnya siapa tuh, si pastor itu tuh, The Pastor, langsung di private. Inilah nih junjungan kalian, digebrak dikit sama muslim langsung kayak kecoa kabur, langsung cari yang gelap-gelap. patetik. Segitu dulu dari Penatua, lanjut. Begini, tadi sudah dijelaskan komplit ya sama Evangelis Jonathan Nandar dan juga Ustadz Alwan sama Penatua yang cuma punya pedal gas, nggak punya pedal rem, jadi ngegas terus. Tapi inilah girohnya umat Islam membela ketika Al-Qur'annya dihina, dihujat, difitnah, Nabi kami dihujat, difitnah. Jadi yang tadi sudah dijelaskan ya mengenai ulama, dari singularnya adalah alim, lalu ulama. Definisi utamanya seorang ulama itu adalah bukan hanya berilmu, tetapi yang lebih masuk ke dalam maknanya adalah orang yang takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah dan Rasulnya. Jadi lu boleh ya, Miftahul, lu sekolah, mau S2, S3, S-Cendol, mau di dalam atau di luar negeri silahkan. Tapi kalau lu nggak ada takutnya sama Allah, itu lu belum tergolong ulama. Atau seperti Evangelis Jonathan Nandar tadi bilang, lu tuh cuma ulama gitu ya. Ini bahaya. Jadi dilihat dari penampilan pertama saja, memamerkan bini lu untuk ditonton orang ya dengan tidak memakai jilbab, itu sudah suatu hal yang sangat aneh karena lu di ranah umum. Kalau lu percaya nggak perlu pakai jilbab ya, karena hanya bermodalkan terjemahan, lu ngomong sama bini lu di rumah, putri-putri lu di rumah, silahkan. Tetapi kalau di ranah umum akan berhadapan dengan para alim ulama. Jadi ini bahaya sekali ya. Di tahun 1970-an
banyak orang-orang diberi beasiswa untuk sekolah ke luar negeri. Kanada, Amerika, sekolah tinggi teologi. Di situ memang ada studi banding agama, tetapi dasar mereka filsafat dan liberalisme. Pulangnya ke Indonesia ini sangat berbahaya. Ada sekolah tinggi Islam di Semarang, mahasiswa-mahasiswinya menerbitkan buku Nikmatnya Perkawinan Sejenis. Oh, keren kan tuh? Inilah ajaran dari liberalisme. Kemudian di Bandung, sekolah tinggi ya, juga sekolah Islam. Mereka membuat lingkaran daerah bebas Tuhan. Di sini mahasiswa-mahasiswinya menghujat Allah. Inilah hasil buahnya liberalisme. Makanya ulama-ulama kita selalu bilang waspada terhadap sepilis, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Ini bahaya sekali ya. Jadi kayak si Miftahkul ini yang pengen masuk ke dalam dunia milenial, dia pakai makanya namanya cool ya, biar keren gitu kan, cool. I'm cool. No, you just a piece of shit. Ya. Memelintir arti tidak ada terjemahannya di dalam Al-Qur'an diwajibkan berhijab ya. Ini dia berarti kurang ilmu. Itulah sebabnya ya. Makanya gue males gitu loh. Kalau orang yang nggak punya ilmu Al-Quran, ngebahas Al-Quran sama gue. Atau orang yang tahu tetapi menyesatkan gitu loh. Jadi mentang-mentang dia terjemahannya tidak ada, lalu dia bilang tidak diwajibkan. Kemudian dia menganggap bahwa itu fatwa ada dari istri dari almarhum Gus Dur yang kita cintai. Kita tahu siapa Gus Dur, kita tahu bapaknya, kita tahu kakeknya Gus Dur. Mereka orang-orang luar biasa ya. Tetapi ketika bicara akidah, siapapun di dunia akan berpulang kepada muaranya kepada Rasulullah. Itu sebabnya setiap ada perselisihan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jangan kepada orang, sekalipun imam, begitu ya. Jadi yang saya katakan dari semua ini adalah berhati-hati. Faham liberalisme ini sangat merusak. Mereka pandai berorasi. Mereka pandai mencari celah-celah yang samar-samar untuk dipelesetkan. Nggak perlu khawatir, Islam itu luar biasa membela negara ini. Islam ikut memerdekakan negeri ini. Islam ikut menjaga kesatuan dan persatuan negeri ini. Itu jangan dilupakan. Jangan kalian pelintir menjadi seolah-olah Islam ini momok bagi NKRI. Jangan, jangan. Sebab kalau begitu, Anda melupakan sejarah. Saya rasa itu ya garis besarnya. Orang berilmu itu nggak ada artinya dalam Islam. Tetapi orang yang takut kepada Allah dan Rasulnya, itulah panutan kita. Standby lagi. Mungkin kita langsung saja ya, berhubung di sini banyak ustadz-ustadz, kita putarkan saja video dia tentang hijab ya. Sebelum kita lanjut ke videonya dengan Manuk Buluh. Ini para sahabat, ini di channelnya si Bro Miftahkul ya. Di sini dengan tajuk atau judul jilbab tidak wajib bagi wanita Islam. Dia apa ya, mengekspos istrinya ke depan publik, sangat tidak mencerminkan etis Ustadz sama sekali. Naudzubillah summa naudzubillah. Oke, kita putar langsung ya. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Jumpa lagi di Cemil Ceramah Ilmiah bersama saya Ustadz Miftah dan istri saya tersayang Mr. Masaskia. Kali ini saya ingin membahas tentang jilbab tidak wajib bagi wanita Islam. Pembahasan yang menarik sekali. Iya, ini fatwa dari istri almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau seorang ulama wanita ya, yang fatwa-fatwanya juga sangat berkualitas. Ibu Dr. Hajah Sinta Nuriyah Wahid MH. Jadi kita tidak ragukan keilmuan beliau. Beliau adalah tokoh besar dari kalangan Nahdlatul Ulama dan umat Islam khususnya. Apa yang difatwakan oleh Ibu Sinta itu tidak salah ya. Dan itu sebuah fatwa yang sudah cukup klasik. Sejak dulu sudah ada. Ulama-ulama kita dahulu seperti Muhammad Nathir ya,
beliau itu juga di dalam suatu pernyataannya menyatakan bahwa jilbab tidak wajib bagi wanita Islam. Kalaupun ada ayat tentang jilbab itu misalnya, surah Al-Ahzab 59. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Adalah wanita-wanita yang beriman itu menjulurkan jilbabnya. Ya. Jadi di sini kalimatnya itu hendaklah. Jadi tidak ada fi'il amar, itu kata perintah. Atau kata tersebut misalnya berjilbablah, begitu, tidak ada. Atau diwajibkan bagi wanita muslimah itu berjilbab, tidak ada. Ini hanya sebagai anjuran. Anjuran. Nah, jadi tidak ada ayat-ayat yang spesifik atau ayat-ayat yang signifikan mewajibkan wanita muslimah itu untuk berjilbab. Kalau kita teliti dalam asbabun nuzulnya ya, sebab kenapa ayat ini turun. Di dalam kitab Ad-Durrul Mansur, Imam As-Suyuti mengisahkan bahwa pada masa itu dulu masa perbudakan, di mana dibedakan wanita yang merdeka dengan wanita yang budak. Wanita merdeka dianjurkan berjilbab. Mungkin kita cukupkan sampai sini aja ya pernyataan si Miftahkul dengan juga membawa istrinya dan mengeksposnya di hadapan publik. Ini juga termasuk dosa jariah ya kalau dalam pandangan Islam. Dan menariknya MUI Sumatera juga telah memberikan fatwa tentang miftah ya. Mungkin saya minta pendapat para ustadz tentang pernyataannya jilbab itu tidak wajib, dan dia diundang ke Yusuf Manubulu, ini juga sudah hadir. Alhamdulillah para orang berilmu. Saya langsung minta ke Ustadz Tahta, gimana nih Ustadz Tahta menanggapi pernyataan si Miftah ya, dan kemarin sempat diundang sesi live bersama Yusuf Manubulu, di mana dia membela apa yang dikatakan si Kasman bin Sunet atau KC. Tafadhol Al-Fadil Ustadz Tahta. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya. Ini saya sekilas mendengar tentang jilbab tidak wajib. Iya, tidak wajib. Maksudnya tidak wajib pakai jilbab, tapi tak wajib tutup aurat. Berarti apapun ya, bukan hanya jilbab, yang menutupi, yang bisa dibuat nutupi itu itulah yang penting, tekannya itu menutupi aurat. Jadi jangan terpancing. Intinya apa? Tetap salah kalau mengatakan seperti itu. Ya. Karena memang kalau kita pakai imam madhab ya, itu kalau kita pakai imam syafi'i ya, aurat itu terbagi banyak. Ya. Misalnya wanita. Wanita itu kalau di dalam sholat, jami'il badani ilal wajahi wal kaffaini. Jadi seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi kalau di luar sholat, maka ini jami'il badani semuanya. Nah, nanti perbedaan ulama seperti Maliki, Hanafi, Hambali, itu bedanya apa? Paling parah, paling ringan, ya itu sudah. Kalau keluar rumah, maka yang boleh tampak itu wajah dan telapak tangan. Nah, walaupun Imam Syafi'i jami'il badani, ya pakai cadar gitu itu. Tapi seperti di Indonesia ini sudah boleh. Karena Indonesia itu jilbabnya udah menutupi kepala ya. Cuma wajah yang tampak, atau nanti telapak tangan tidak apa-apa. Nah, menurut saya, nah ini ulama apa? Apakah lebih hebat dari 4 madhab mengatakan seperti ini? Ini malah ditertawakan. Oke, mengatakan jilbab tidak wajib, maksudnya apa? Ya, kalau wajib pakai jilbab berarti jilbab saja. Yang lain, alat-alat yang lain tidak boleh, kan gitu. Nah, tapi intinya ya, orang perempuan kalau di luar rumah maka ada 2 auratnya itu. Kalau mengikuti yang lebih keras, yang lebih hati-hati, itu seluruh badan. Tapi ada rukhsah karena ada pendapat ulama yang lain, jadi wajah dan telapak tangan boleh. Nah, nanti kalau di dalam rumah beda lagi, kalau dengan mahramnya atau dengan sesama jenis, maka auratnya sama dengan laki-laki. Apa? Kalau laki-laki baina syura wa rukbah. Ya. Yaitu antara pusar dan lutut. Gitu ya. Jadi kalau laki-laki lutut harus ditutupin, ke bawahnya enggak apa-apa. Pusar ke atas enggak apa-apa. Gitu.
Sehingga orang-orang seperti ini apa ya? Kalau kita orang yang waras gitu ya, masa kita mau mengikuti orang seperti ini? Ini bukan ulama, ini ustadz aja bukan kalau seperti ini ya. Karena ulama saja itu harus apa? Innama yasallahu min ibadihil ulama, orang yang takut kepada Allah. Nah, orang seperti ini, orang berani, jadi tidak pantas untuk dikatakan ulama. Karena memang udah bertentangan dengan misalnya surat An-Nur ya. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yafatna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Nah, di sini illa ma dhahara minha. Jadi perempuan wajib ditutupi illa ma dhahara minha di situ kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ini kalau sampai bertentangan dengan ini berarti menentang Allah, tidak takut kepada Allah, ya bukan ulama. Karena yang dikatakan ulama adalah orang yang takut kepada Allah. Ya. Sehingga apa ya? Lucu banget orang kayak gini nih. Apalagi kalau sekolahnya memang ya sekolah ya apa lulusan mana gitu. Tapi intinya kita sebagai umat Islam, kita sudah tahu semua batasan-batasan aurat. Aurat perempuan kalau sholat atau di dalam rumah atau keluar rumah, auratnya laki-laki di mana, terus ketika berhadapan dengan selain jenis, sesama jenis gimana, itu sudah final itu. Sehingga kalau ada orang yang nyeleneh kayak gini, ya kita tertawakan aja. Ini orang yang cari tenar ini kayak gini, pingin terkenal mungkin ya. Gitu. Jadi untuk ini saya pertama ini ya. Di sini ada guru saya Ustadz Alwan, Ustadz Nandar, Unggul. Semua banyak sini. Siapa semua ini? Udah kores ini. Tapi karena saya dikasih pertama, saya dikasih videonya sebentar ya, jawabannya sebentar gitu, singkat. Iya. Masya Allah tadi ya, penjabaran dari guru kita itu Ustadz Tahta tadi itu sudah sangat clear sebenarnya. Bahwa hukum hijab, ya, hijab itu ijma. Kalau kita katakan ijma itu berarti seluruh ulama sepakat tentang kewajibannya. Ya, nanti bedanya itu hanya di hayahnya itu, bentuk-bentuknya. Yaitu khilaf ya, dan kita tahu itu hukum fikih. Hukum fikih itu sifatnya adalah dhonni atau relatif ya. Tapi tidak ada satu ulama pun yang mengingkari tentang keharusan wanita itu berhijab. Mau dalil apapun yang dipakai, itu banyak sekali dalil ya. Kalau ingin dijelaskan, dipaparkan satu persatu itu tidak akan selesai satu malam itu penjabarannya. Sehingga kata Ustadz Tahta tadi itu bisa mengandung kebenaran bahwasanya orang seperti ini kan kalau saya lihat ya, itu memang ingin seperti hendak memburu popularitas. Itu saja sih sebenarnya mungkin alasan yang menurut saya sangat kuat. Misalnya gelar Ustadz itu sendiri dia yang cantumkan misalnya di blog-blognya. Dia kan ada blog juga, ada YouTube channelnya juga. Yang diusung adalah ini tadi kebablasan dalam memahami Islam Nusantara itu. Jadi ya sangat disayangkan sekali kalau misalnya ada yang mencari popularitas dengan cara-cara yang menurut saya tidak pantas. Nah, kalau misalnya kita kembali kepada syariat, bahwasanya di dalam di dalam perbedaan-perbedaan atau masalah khilafiyah yang ada itu, ulama kita itu sudah mengkaji khilafiyah itu sudah sangat lama sekali gitu. Sehingga ulama bisa menakar mana yang masuk kategori khilafiyah, mana yang masuk kategori nyeleneh. Nah ini nih salah satu yang nyeleneh itu salah satunya seperti ini. Ya kalau kita panggil misalnya lembaga-lembaga resmi MUI, Muhammadiyah, NU atau siapa saja, bahkan yang bisa dikatakan kelompok-kelompok kecil yang tidak bersambungan dengan dua kelompok besar tadi, itu sangat tidak lazim sekali untuk menyatakan atau berpendapat seperti itu. Ya itu mungkin ya dari saya. Ya gini aja sebenarnya, Muslim itu ketika berbicara mengenai keilmuan mesti bersanad. Dia ngomong kayak gini datang dari mana?
Ngomong tidak wajib itu datang dari mana? Datang dari diri sendiri atau datang dari ulama-ulama mazhab? Dari diri sendiri ya tertolak udah tertolak itu, nggak bisa dipakai. Malah kalau ini ya, apa ya sebenarnya? Segala sesuatu yang difirmankan Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an itu jatuhnya dari yang maha kuasa kepada yang diberi kuasa, sehingga jatuhnya apa ya? Amr, perintah gitu. Nah, kalau misalnya udah apa bentuknya perintah, bahkan di apa? Namanya di Al-Azab ayat 36-nya kalau nggak salah ya. Kul, katakanlah. Kan gitu. Ada tiga ketentuan yang mesti dijalankan oleh seorang muslim di ayat tersebut, yang terakhirnya adalah mengenai menutupi aurat itu sendiri gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah kayak gitu kan jatuhnya ya udah itu wajib jadinya. Ini nggak perlu ada kata wajib. Konteks dari ayat tersebut ya wajib. Itu pertama. Terus yang kedua, nanti kalau misalnya dilihat fikih, auratnya perempuan tuh dari mana sampai mana? Yang bukan aurat kan wajah sama telapak tangan, ya berarti rambut mesti ditutup. Rambut mesti ditutup ya berarti jilbab itu wajib. Ya kalau misalnya nggak mau pakai jilbab, pakai apa kayak tutup tuh rambut? Selimut kayak apa, daun pisang apa kayak. Pokoknya itu aurat mesti ketutup. Nggak tahu gimana caranya, karena Allah Azza wa Jalla sudah menetapkan auratnya wanita seperti apa. Jadi pendekatannya banyak gitu untuk apa ya, untuk mewajibkan sebuah jilbab atau apa mirkob ya, atau apa tabir gitu yang menutupi aurat wanita itu sendiri. Kayak gitu loh Ustadz. Penjelasan gue yang pertama datang dari mana? Itu datang dari Ustadz Adi Hidayat bersanad. Ini baru berbicara kalau misalnya keilmuan gitu, yang fikih-fikih. Belum di sini ada Ustadz Tahta lagi, belum ada Akhina Alwan dan Akhi Ustadz Imam Ustadz Unggul. Semua asatidz di sini itu ada sanadnya gitu, belajar dari mana, gurunya siapa, tahu gitu, sehingga apa yang dikatakan itu ya memang bersambung kalau kita runut sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak gitu, Ustaz, nggak boleh dari diri sendiri gitu, ngomong nggak wajib karena nggak ada kata wajib, halah, nggak perlu sekolah kalau misalnya mau gitu doang mah, kalau ngomong kayak gitu doang, kayak gitu sih. Dan saya lagi, Ucup Manu Bulu, lu mau bawa 1000 ustadz yang berkata seperti itu, tetap nggak bisa menutup penghujatan. Jadi jangan bertakia Korintus di dunia digital, Ucup dan Tritung yang lainnya. Kalau nggak mau kena OTT oleh muslim ahli counter, syubhat dan fitnah tentunya. Like, subscribe, bunyikan lonceng, channelnya Triun Slayer, Comment Center, Ikhwan Filah. Ini Amr ini. Lanjut, Tamadol. Kalau saya pertama-tama begini, saya heran sama Pak Yusuf ini, nemu aja yang begituan. Itu pertama, nemu aja orangnya bingung saya. Yang kedua begini, nemu aja. Ya, nemu aja bingung. Nah yang kedua begini, dia mengatakan bahwa ya tadi yang dikatakan oleh Ustadz Tahta itu sudah jelas sekali. Kalau dia mengatakan jilbab tidak wajib bagi wanita, padahal wanita itu jelas aurat-aurat, berarti yang di samping dia tadi bukan wanita. Kalau saya sih gitu aja prinsipnya. Kalau dia mengetahui aurat wanita yang ditutup, ya harus. Kalau dia mengatakan nggak harus, berarti yang di sampingnya bukan wanita. Saya rasa seperti itu yang pertama. Yang kedua, ini sama dengan masalah homer. Jadi nanti kalau dia punya prinsip begitu, narkotika yang dihisap bukan homer. Kenapa? Dasarnya homer itu adalah hal yang memabukkan. Jadi apapun yang memabukkan haram. Selanjutnya kalau saya gini, hukum itu tentu dibuat untuk adanya aturan dalam hidup. Tujuan hukum adalah untuk keselamatan. Nah, kalau misalnya ada peraturan atau aturan mewajibkan orang memakai helm kalau naik motor, itu tujuannya sebenarnya untuk apa? Untuk keselamatan. Apalagi ini hukum yang diturunkan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tentunya juga untuk keselamatan baik dunia maupun akhirat. Kalau saya seperti itu aja menanggapi orang seperti ini. Jadi aneh sekali gitu. Dia seorang master hukum Islam, tapi aduh, berlogikanya,
berhikmatnya kok seperti itu, aneh begitu. Jadi saya rasa kepakaran hukumannya tuh saya kurang yakin. Karena dia ngerti nggak hukum itu apa. Hukum itu tadi dibuat untuk ada keteraturan dalam kehidupan, tujuannya untuk keselamatan. Makanya Islam adalah agama yang banyak aturan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya apa tadi? Yaitu Islam adalah agama yang membawa kita untuk selamat dunia. Gitu aja. Dia nggak pakai helm misalnya nih, jatuh tengah jalan, palanya pecah. Yang tadinya dia harus selamat sampai tujuan, jadi nggak sampai. Begitu juga dengan jilbab. Tapi intinya yang saya katakan, kalau dia bilang hijab tidak diwajibkan, ya, tapi tadi Ustadz Atas sudah menegaskan bahwa aurat seorang wanita termasuk adalah rambutnya. Nah, kalau dia bilang nggak perlu, ya berarti ya yang di sampingnya bukan wanita, berarti pria, gitu aja sih logika berpikir saya. Gitu aja, terima kasih. Dilanjutkan yang lain. Terima kasih Pak Iman ya atas tanggapannya. Silahkan Ustadz Tunggul sebelum kita putar videonya lagi. Ya, biar cepat putar videonya, saya singkat-singkat aja ya. Yang pertama, si Miftahul ini sudah ada ya bahasa Perancisnya, le histoire répétée. Jadi sejarah akan berulang. Di zaman pemimpin-pemimpin Islam di abad-abad dahulu juga ada ulama-ulama disogok supaya memfatwakan kemauan dari penguasa ya. Itu ada, dan ulama-ulama yang lurus mereka mempertaruhkan keimanannya sampai dipenjara, sampai disiksa karena dia lebih takut kepada Allah. Itulah sejatinya ulama, seperti saya bilang tadi di depannya. Lalu mengenai yang dia bilang itu nggak ada tuh kata-kata wajib baik di teks originalnya ataupun terjemahannya. Nah, ini sangat cantik dan indah sekali pemaparan dari yang disebut tadi Penatua, yaitu dari Ustadz Adi Hidayat. Tidak bisa kata itu kemudian diterjemahkan lalu menjadi hukum. Ada keilmuan lain yang harus dibuat untuk itu menjadi hukum. Betapa cantiknya UAH ketika menjelaskan begini. Ketika ada seorang bos memerintahkan anak buahnya, tolong ambilkan air teh. Bahasanya kan lembut tuh. Bukan, hei ambilin air teh bawa kemari. Enggak. Atau orang yang lebih lagi, ya, kepada bawahan sekalipun. Misalnya dia bilang begini, kalau kamu punya waktu, tolong buatkan surat ini ya. Kalau pegawainya itu dia mau taat kepada atasannya, maka dia akan buat tuh semuanya, dia pending tapi mengerjakan apa perintahnya bos karena dianggap perintah. Tetapi kalau dia kurang ajar kepada bosnya, nanti alasan, mana suratnya, ini udah jam 5 belum dibuat, saya nggak punya waktu. Dalam hatinya tadi kan lu bilang kalau gue punya waktu. Nah, inilah analogi seperti ini cantik sekali ya. Kalau seperti Ustadz tadi Hidayat bilang, kalau Allah yang memerintahkan kepada Nabi, kemudian Nabi menganjurkan kepada anak istrinya dan seluruh muslimah yang ada, itu berarti sudah berupa perintah. Kalau dia cari-cari seperti itu, dan kita ikuti ulama su seperti ini, nanti kejadiannya akan seperti agama yang lain. Tolong dong, aku berdosa, keluarkan surat penebusan dosa. Nah, dikasih bayaran. Akhirnya ada orang protes, bikin agama baru. Islam tidak begitu. Jadi keilmuan sebuah hukum, kan dia sarjana hukum nih katanya, hukum Islam. Tidak bisa diambil dari cuma terjemahan ataupun teks aslinya. Nggak ada kok kata-kata wajib, dia bilang. Terus menjadi nggak wajib. Jadi memang betul-betul orang ini sesat dan menyesatkan. Standby lagi. Ini apa ya? Ustadz Miftahul ini kok nggak mau masuk ke poin-poinnya ya? Poin-poin apa yang dihujat oleh Kosman ya? Kenapa nggak mau ke sana dibahasnya gitu?
Terus kalau misalnya bahas surat Asyura, itu ayat 40-nya dibaca, Ustaz. Ayat 40-nya dibaca itu. Mesti ngapain kita? Gitu loh, Ustaz. Kalau misalnya ada kejahatan yang datang ke kita, maka kita mesti berikan mereka kejahatan yang setimpal. Adil. Islam itu adil. Kasih itu ntar dulu gitu. Ketika semua kafarat dan dia tuh udah dibayarin, baru kita main kasih mengasihi. Cuman kalau udah ada yang terzolimi, wah ini mesti adil kita mesti adil gitu loh, Tritung. Jadi kalian jangan berlindung dari Ustadz kami. Ini Asyura tuh ayat yang mana yang dibahas? Asyura dibahas judulnya tok. Gimana nih Tata nih? Oh, udah buka kamera nih. Udah siap memberikan tausiah nih. Tafadhol Ustaz. Tafadhol Ustadku. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita memakai di dalam Al-Qur'an as-surah apalah musyawarah ya. Ingat, di dalam Islam, dalam Al-Quran, ada kalimat gini. Ini Al-Quran ya. Ketika berhadapan dengan syariat, maka kembalikanlah ke Quran dan hadis. Tapi kalau di selain itu, maka musyawarahlah. Jadi bukan masalah agama musyawarah itu. Misalnya gini ya, ketika Rasulullah wafat, maka diganti siapa? Nah, kan tidak ada dalil. Quran, hadis gak ada. Nabi wafat diganti siapa? Gak ada. Nah ini musyawarah. Karena ini bukan masalah syariat, bukan akidah. Maka anjuran Nabi musyawarah lah. Misalnya kita punya jam'iyah, punya organisasi. Masa mau ada masalah cari Quran dan hadis? Tidak. Musyawarah. Nah kalau masalah agama misalnya mengatakan Nabi Musa saja tidak selamat. Gimana mau menyelamatkan umatnya? Gitu. Kan banyak hina-hinaan itu dari KC-KC itu ya. Nah, ini mau dimusyawarah gimana kalau seperti itu? Seharusnya dialog gitu ya, bukan musyawarah. Atau mereka mengumpulkan para ustadz ya, lalu dialoglah dengan para ustadz. Ya, ini kalau kita lihat YouTube-nya si KC itu. Ini tidak bisa diajak musyawarah ini namanya. Memang tujuan dia untuk menghina. Banyak Al-Qur'an dipelintir-pelintir gitu ya. Terus apa lagi? Hadis, terutama menyerang Rasulullah. Nah, ini bukan musyawarah lagi, jangan pakai ayat musyawarah, udah ada. Musyawarah itu untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan agama. Misalnya, kalau sudah menyangkut akidah, ajaran, syariat, baru Quran dan hadis. Nah, selain itu musyawarah. Ya. Misal kita memutuskan bagaimana besok mau debat dengan siapa, gimana anunya. Ini musyawarah namanya. Kalau sudah menyangkut agama, ya itu bukan lagi tidak cocok kalau tadi memakai di Quran ada surat Asyura atau musyawarah katanya. Tidak ada seperti itu ya. Yang ada itu kata Rasulullah. Kalau masalah syariat, ajaran-ajaran, aturan-aturan Quran dan hadis. Selain keduanya musyawarah. Jadi umat Islam kalau hal-hal yang bukan syariat itu dianjurkan musyawarah. Memang ada dalilnya. Gitu ya. Yang kedua, tadi mengatakan memakai apa? Al-Ahzab berapa? 59 tadi ya. Tidak ada perintah hijab gitu ya. Padahal sudah jelas ayatnya. Kul. Ya ayuhan nabiyyu kul. Ya, kan di situ sudah apa kul itu? Itu amar, perintah udah. Ya, kul dari lafaz qala. Qala asluhu qawala. Ala wazni fa'ala. Kulibatil wawu alifan ya litaharukiha wan fitahi ma qablaha. Jadi qala asalnya qawala, ikut wajan fa'ala, wawunya diganti alif menjadi qala, lalu dikias qala yaqulu qaulan wa ma qaulan fa wa qailun wa dzaka maqulun. Kul, katakan ya, berarti perintah. Kul itu perintah, diperintahkan agar supaya umat Islam bagi perempuan-perempuan memakai hijab, menutupi aurat. Nah, nanti dzalika adana ayyurafna, agar supaya mudah dikenal bahwa dia wanita soleha, wanita mukmin yang terjaga. Karena dulu orang-orang itu, orang jahiliyah gitu ya, udah pakai kayak gitu dirayu-rayu oleh orang-orang. Maka supaya dzalika adana ayyurafna, supaya dikenal beda dengan mereka yang jahiliyah atau orang-orang yang nakal-nakal remang-remang, maka diperintahkan untuk supaya beda dengan mereka, pakai hijab. Sehingga orang-orang yang mau mengganggu, jangan, itu pakai hijab, orang terhormat itu. Nah,
Ayu rofna di situ gitu maksudnya. Sehingga diperintahkan untuk menutupi aurat. Sehingga kalau tadi memakai tidak ada perintah di ayat Al-Ahzab ayat apa? 59 ya. Lalu kul di situ apa? Itu ya. Nah, oke, itu saja. Silakan. Tafadhol Ustadz Alwan, sebelumnya juga sudah ada Bang Dewan ya. Assalamualaikum Bang Mahadewa, pria rasa semangat. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita lihat penyampaian yang disampaikan Pak Miftah tadi ya, saya panggil Bapak saja ya. Jadi memang segala cara mungkin dipertunjukkan untuk agar bisa tampil di hadapan atau khalayak di depan dari jemaah Yusuf Manubulu untuk membenarkan tindakan daripada MKC tadi. Tentunya dengan mensitir ayat Al-Quran atau mungkin bahkan nama surat Asy-Syura yang bermakna musyawarah tadi. Oh, berarti kita musyawarahkan segala sesuatunya. Ya itu memang pandangan parsial. Jadi dalam Islam itu kan kita harus lihat secara mujmal ya, secara menyeluruh kan. Kalau kita bicara tentang akhlak, umat Islam itu sudah dianjurkan tentang akhlak itu sangat banyak. Dalam Al-Quran Allah katakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Diperintahkan kita untuk bersegera kan, di mana sifat kata Imam Syangkiti itu sifat daripada orang-orang mukmin itu dan juga sifat daripada ahli surga yaitu tadi alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kadhiminal ghaidz. Al kadhiminal ghaidz itu adalah sifat yang kita bisa melampiaskan kemarahan tapi kita tahan. Kita bisa membalas tapi kita tidak balas. Wa afina 'anil nas, dan kita mudah memaafkan manusia. Tapi yang disampaikan Ustadz Tahta tadi itu poin kuncinya gitu. Dalam perkara apa dulu? Ya ini, dalam perkara apa dulu? Jadi tidak semua perkara itu kita harus seperti itu. Kita tidak seperti sekelompok orang yang dikasih pipi kiri, kita kasih pipi kanan. Dikasih paha kiri, kita kasih pipi paha kanan. Tidak. Tapi semua ditempatkan di tempatnya. Inilah yang dimaksud dengan keadilan tadi, mutawassit tadi itu. Bahwa ketika misalnya dia melanggar satu kriminalitas misalnya, ingat dia lupa, dia sendiri melawan dirinya sendiri, dia mengklaim dirinya sebagai dai Pancasila, orang yang menegakkan Pancasila katanya gitu kan. Nah, Undang-Undang Dasar itu sudah mengatur semua itu tentang kebebasan berpikir, mengeluarkan pikiran, pendapat, musyawarah itu bebas. Tapi kan ada batasan-batasan dan itulah yang dilanggar oleh si KC ini. Saya tuh sempat terus-terusan saya mengelus dada gitu. Kok tidak bisa dipakai akal sehat dan hatinya gitu. Artinya gini, kalau misalnya yang melakukan itu adalah yang mereka dukung, yang mereka sukai, mereka tidak peduli dengan aturan gitu. Mereka tidak peduli dengan hukum. Beda dengan ajaran kita yang Rasulullah katakan kalau sekiranya Fatimah anaknya yang paling disayangi itu mencuri, kata Rasulullah SAW, laqata'tu yadaha, aku yang akan memotong tangannya. Artinya kalaupun Fatimah itu melanggar sesuatu yang masyarakat sepakat tidak boleh, maka dia siap untuk melaksanakan hukum itu, menunjukkan integritas yang tinggi. Ya, makanya alhamdulillah kita setiap catatan sejarah itu memperlihatkan integritas dari para pemimpin di dalam kepemimpinan Islam. Ini yang saya lihat ke kiri, lihat ke kanan, lihat tingkah laku mereka ya. Ada bahkan saya lihat yang justru mewek-mewek itu adalah kelompok mereka. Mereka kemudian mulai menampilkan hujatan-hujatan. Mereka mengklaim bahwa Islam juga melakukan hujatan dan mereka ingin itu juga ditangkap semuanya. Harusnya dikembalikan dulu kepada mereka tadi itu. Dan saya yakin sekali tidak ada dari pendebat-pendebat kita ini kan yang pergi melaporkan mereka, karena kita kan kita sudah dewasa dan bukan anak-anak lagi. Tapi
ketika itu sudah terjadi dan sudah berjalan, maka hadapi, jangan mundur, jangan ke sawah, jangan sembunyi di sawah, hadapi. Dan demikian juga orang-orang yang lain. Seperti kalau saya berhadapan dengan misalnya Ustadz Yahya Waloni, kalau misalnya Ustadz Yahya Waloni salah, kenapa harus dibela? Biarkan saja dia berjalan dengan hukum yang ada. Tapi kalau dia benar, jangan disalah-salahkan. Itulah yang kita perjuangkan, keadilan. Kita tidak pernah dituntut di dalam agama ini untuk membela manusianya. Ya, kita akan mencintai manusianya, kita akan menyayangi manusia. Yang kita cela adalah perbuatannya. Jadi yang kita serang itunya, perbuatannya itu. Kalau itu buruk, kita tinggalkan. Seperti itu. Ya, itu saja mungkin. Adinda, kemudian. Oke, saya sedikit boleh? Boleh, sedikit boleh. Ya, sedikit. Jadi emang Silakan, Pak Iman. Saya lihat di percakapan mereka tuh ada dia bilang harus tabayun. Nah, ini ada yang salah ini juga. Jadi tabayun itu adalah kalau dalam bahasa sekarang check and recheck. Di zaman Nabi juga ada tabayun. Nah, ini saya berkaca daripada kasusnya Ahok ya. Ketika itu sebagai saksi ahli ada dari PBNU. Dia mengatakan bahwa dia ditanya oleh si pengacaranya, kenapa nggak tabayun? Jelaskan bahwa tabayun itu hanya untuk orang satu komunitas, artinya gini, sama muslim. Artinya kalau itu di Al-Quran ada dikatakan orang fasik ya, tapi fasik kata fasik masjid. Tapi untuk bertabayun bagi orang kafir tidak. Itu dijelaskan oleh dari saksi ahli. Jadi tabayun itu diperuntukkan sesama orang muslim yang fasik, dia masih muslim, bukan untuk orang-orang yang kafir atau kafir, karena sudah jelas pasti pandangan dia berbeda dengan pandangan. Makanya di saat sidang itu saksi ahli mengatakan tidak bisa tabayun. Lagi pula ketika di sebuah media massa seperti YouTube ini, media online, pernyataan itu adalah sudah sebuah daripada ketabayunan. Nggak perlu ketemu, karena sudah disaksikan oleh orang-orang. Itu menurut saksi ahli. Dan itu ada dalilnya, menurut beliau. Itu yang dikatakan tadi sama Ustaz Tahta, itu persis yang dikatakan oleh saksi ahli dalam kasus Ahok. Demikian sih tambahan dari saya. Nah, berhubung Ustadz Miftah, bukan Ustadz ya, Bro Miftahkul ini adalah orang Medan. Saya juga mengundang narasumber dari Medan, yakni Ustadz Heri atau Babang Tamfan. Silahkan Ustadz Heri, gimana nih tanggapannya selaku sebagai orang Medan? Ya udah dengar, bagus ya suaranya. Bagus. Ya, gini, itu si makhluk itu udah berapa tahun itu viral, nggak baru sih, udah lama itu viral, 5 tahun yang lalu lah, menjelang pilpres itu kan. Jadi si makhluk ini sebenarnya udah nggak laku di sini. Kemarin dia tahun lalu di status Facebook dia itu dia ngeluh karena dia sudah dihapus dari daftar khutbah Jumat, daftar pengajian-pengajian gitu kan. Gitu. Jadi mungkin dia cari pendapatan lain lah dari orang kafir. Mungkin dari orang Islam udah nggak mau ngasih dia jatah amplop lagi kan. Jadi ke orang kafir lah dia cari amplopnya. Udah gitu dia memang istrinya itu memang nggak pakai jilbab gitu. Ya dengan baju-baju kaos ketat gitulah. Buat apa namanya status-status di Facebooknya. Kemarin ada akun Facebook saya yang diblokir gitu. Begitu debat dengan dia di status-status dia kan. Jadi ini makhluk itu bukan barang baru yang dia sebar-sebar ini. Orang ini bukan orang baru. Kita di Medan itu udah lama kita viralkan nih orang gitu. Sampai sekarang dia udah nggak ada yang nanggap dia lah. Istilahnya sudah tidak ada yang ngundang dia untuk ceramah dan khutbah Jumat dan lain-lain kok di Medan itu sih. Jadi mungkin dia cari pendapatan baru lah gitu kan. Ya udah nggak didengar lagi sih di sini sebenarnya dia itu. Udah nggak laku lah. Gitu kan, apa memang fitnah-fitnah dia itu mungkin dia juga nggak sholat saya rasa ya, karena di sholat pun perintahnya nggak ada kata wajib juga kan,
mungkin nggak sholat juga. Kemarin saya tanya gitu, diblokir saya sama dia di status Facebooknya. Kamu nggak sholat ya? Saya bilang. Karena sholat itu nggak ada perintah wajibnya, saya bilang. Cuman disuruh diperintahkan aja untuk menegakkan sholat, nggak ada diperintahkan untuk wajib sholat gitu, nggak ada. Berarti kamu nggak sholat, saya bilang. Ya, jangan diblokirnya langsung saya. Gitu. Jadi orang ini sebenarnya sih kasihan sih orang-orang Oten itu dengerin dia itu. Karena di kita sih di sini udah nggak laku sama sekali tuh orang. Udah diabaikan gitu. Dia udah istilahnya sudah beling setan sendiri di sini karena tidak ada yang apa namanya istilahnya nggak percaya dia lagi gitu. Gitu. Hanya orang-orang fasik lah yang percaya mungkin ya golongan Islam Nusantara. Kalau orang Islam Nusantara itu di Medan memang nggak laku juga apanya mah dakwah mereka di sini, fitnah-fitnah mereka di sini nggak laku juga gitu di Medan ya. Jadi ya abaikan aja lah orang kayak ini, ketawa juga sih. Ya udah lanjut Gol. Sebentar dikit, Ustaz. Saya sekarang mau turun karena ada. Makanya saya bilang kalau bisa yang seperti itu karena dia kan masih muslim ya. Tabayun dengan dia boleh karena pernyataan dia kan banyak besar. Makanya nggak apa-apa, kasih panggung ke dia. Kita undang di sini berdebat dengan berdialog dengan Ustadz Alwan, Ustadz Tahta. Itu menarik. Ya, siap Pak Iman, atas sarannya insya Allah saya Gol, maaf Pak Imam, Pak Iman ya. Ya, silakan. Pak Iman, ya, itu makhluk itu kita di sini udah sering kali ngajak dia tabayun. Memang dia nggak berani gitu. Nggak berani, ilmunya juga nggak mencukupi. Dia kan cuma nulisan Winsus ini gitu. Jadi apa namanya, udah kita secara live juga udah pernah kita tantang dia untuk apa namanya mentabayun, berdebat dengan apa pikiran dia. Memang dia juga nggak berani. Itu orang pengecut kok. Oke. Ya. Mungkin nanti makanya saya akan cari kontaknya ya. Ini ya, sebentar saya mute dulu biar nggak di Facebooknya ada itu Golian. Ya, mungkin para sahabat nanti saya usahakan cari kontak beliau yang bersangkutan ya agar melakukan dialog dengan kita nanti insya Allah kita live-kan ya bagaimana para jemaah mengambil pandangan dari dua sisi yang berbeda. Nanti insya Allah ya kita ajak Ustadz Alwan, Ustadz Tahta, Ustadz Tunggul dan para sahabat yang lain. Silakan saya kasih kesempatan kepada Bang Mahadewa. Bikin aja ringnya Miftahkul versus Unggulkul. Oh iya. Oke, it's okay and I expect your good advice, brother Unggul. Silakan Bang Dewa. Bentar. Karena kewajiban kita bagaimanapun itu masih saudara seiman kita. Dia hanya sedikit menganceng. Itu kalau kita tahu kewajiban kita. Tapi kalau dia nggak mau ya nggak apa-apa. Itu aja sih pendapat saya dan itu bagus saya rasa. Terima kasih. Ya, insya Allah saya akan mengeluarkan effort untuk mendiplomasi dia agar bisa berdialog ya secara dua arah, pandangan dia dengan pandangan kita. Ya, silakan Bang Mahadewa. Baik. Dewa waktu belajar di sekolah, Dewa diajarkan yang namanya penemu-penemu ya, seperti penemu listrik, Thomas Alva Edison, penemu apalah, dan di zaman now ternyata ada juga penemu Ustadz Gadungan, penemu Murtadin Odong-Odong. Ini luar biasa ini perlu dicatat juga ya. Dan Manubulu ini dia selalu menyebarkan yang namanya kebenaran dengan kebohongan-kebohongan. Yang namanya kebohongan dan kebenaran, sebagaimana yang kita tahu, itu tidak bisa disembunyikan. Lambat laun pasti akan terbongkar. Gitu. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh. Sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai, akhirnya tercium. Sepandai-pandainya orang menyimpan istri muda, akhirnya tua juga. Udah pasti seperti itu, pasti kebongkar semuanya. Ali bin Abi Thalib berkata, Ali bin Abi Thalib nih ya, jangan pernah kau menebar api kebohongan, jangan pernah kau menebar api kebencian, jangan pernah kau menebar api fitnah-fitnah. Kalau kau menebar api fitnah-fitnah, kalau kau menebar api kebohongan, kelak kaulah yang akan menjadi bahan bakarnya. Itu sudah jelas seperti itu. Nah, begitulah Yusuf Manubulu itu. Selalu menampilkan orang-orang yang aneh gitu. Itu aja deh dari Dewa, malu Dewa bener, komen banyak ini. Orangnya hebat-hebat semua di sini. Silakan lanjut. Petuahnya dong, petuah. Pria rasa semangka minta petuahnya. Iya. Bahkan ya, tadi 2 hari yang lalu, demi Allah Dewa,
Dewa ditelepon, bukan telepon, Dewa berdebat di WA Japri yang mengaku katanya pesantren. Bayangkan, mengaku pesantren. Begitu ditanya doa makan tidak tahu. Ini pesantrennya di mana sih sebenarnya? Di bawah pohon rambutan apa di bawah pohon mangga? Ya begini kan menyebarkan ajaran dengan kebohongan. Ya percuma, apalagi dia mau menginjili seorang Mahadewa. Oh ya Allah, ya Robi, nggak akan pernah sanggup. Semua orang aja menjerit, jangankan umat Kristen. Janda aja menjerit semua sama Dewa. Makasih banyak, itu aja deh Dewa. Kebiasaan nih Bang Dewa. Nah, saudaraku semuanya, ternyata benar ya, sesuai dugaan kita di awal, bahwa orang yang konon katanya adalah seorang ustadz yang ditampilkan oleh Yusuf Manobulu untuk mendukung kesalahan MKC, ternyata memang tidak bisa kita kan sebagai seorang ustadz yang beriman, apalagi yang takut terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Dan apa yang dipaparkan serta dijelaskan oleh saudara-saudara muslim kita tadi sudah sangat jelas ya bagi kita, sehingga kita sebagai umat muslim mempunyai pedoman untuk mengambil sikap terhadap apa yang ditunjukkan oleh Yusuf Manobulu ini, yang mencoba merangkul yang namanya umat Islam untuk mendukung keinginan serta kemauan si Ucup Manobulu ya. Nah, demikianlah saudara-saudaraku semuanya, mudah-mudahan kita akan terus mengawal terhadap apa yang terjadi kepada si MKC ini, akan kita ikuti terus perkembangannya ya. Dan begitu juga sebaliknya dengan Ustadz Yahya Waloni yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan kasus yang sama, namun tentunya kita akan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum ya, dan undang-undang yang berlaku untuk menentukan apakah betul beliau ini bersalah atau tidaknya. Nah, terima kasih saudaraku atas perhatiannya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.